Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan dengan tujuan untuk membawa Anda melihat keajaiban dunia. Baru-baru ini, Indonesia telah berkembang dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, kinerja Indonesia sangat baik berbanding dengan kebanyakan ekonomi dunia yang mengalami kesulitan akibat krisis tenaga dan kenaikan kadar faedah dolar. Pada suku kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,44% secara tahunan. Ini menempatkan Indonesia sebagai yang terbaik di antara negara-negara ekonomi pasaran membangun dan lebih tinggi daripada purata G20 yang mencapai 5%. Pada suku ketiga, pertumbuhan dijangka mencapai 5,6 hingga 6%, sementara pelaburan asing mencapai 10,83 bilion dolar AS, meningkat 63% secara tahunan, dengan Singapura, China, dan Jepun sebagai negara-negara pelabur terbesar. Indeks inflasi Indonesia adalah sekitar 47. Indeks pembelian pengeluaran pembuatan, PMI, mencapai 51,7, dan kelebihan perdagangan akumulasi dari Juli hingga Agustus mencapai 14,79 bilion dolar, mencapai kelebihan perdagangan selama 28 bulan berturut-turut. Walaupun dalam konteks kenaikan kadar faedah dolar yang berterusan, nilai tukaran rupiah hanya melemah sebanyak 5,4, menjadikannya salah satu mata uang yang paling stabil di kawasan Asia Pasifik. Menurut jangkaan Bank Pembangunan Asia, kadar pertumbuhan ekonomi Indonesia boleh mencapai 5,2 hingga 5,3 pada tahun 2022 hingga 2023. Tentunya, walaupun ekonomi Indonesia masih kecil secara keseluruhan, dengan KDNK pada tahun 2021 hanya mencapai pukul 1,16 triliun dolar AS, pertumbuhan di atas 5% sudah cukup baik dalam situasi pertumbuhan ekonomi global yang perlahan. Sejak memasuki abad ke-21, Indonesia selalu dianggap sebagai negara berkembang paling potensial di Asia setelah Tiongkok dan India. Hanya saja Indonesia selalu gagal memanfaatkan potensinya sendiri. Namun kini, performa ekonomi Indonesia semakin membaik bahkan menjadi tuan rumah pertemuan G20. Pertanyaannya, apa yang telah dilakukan Indonesia untuk akhirnya memanfaatkan potensinya sendiri? Di masa depan, apakah Indonesia akan menjadi mesin pendorong ekonomi di Asia Tenggara? Seperti yang kita ketahui, meskipun Asia Tenggara telah mengalami kolonialisme selama berabad-abad, tetapi tidak ada yang menjadi teman baiknya. Perang kemerdekaan berlangsung selama puluhan tahun dan menghasilkan beberapa pemimpin besar di Asia Tenggara. Pada tahun 1940-an, Indonesia memerangi Belanda selama lebih dari 10 tahun untuk mencapai kemerdekaannya, dan tentara Indonesia semakin kuat melalui perjuangan yang berulang kali. Di awal pembentukan negara, Indonesia seperti anak nakal di desa, miskin dan berpendidikan tidak tinggi. Melihat sesuatu yang dapat dirampas, lalu dirampas, siapa yang tidak setuju, maka dipukul. Hanya dengan semangat yang sangat kuat ini, Indonesia merebut wilayah seluas 1,91 juta kilometer persegi dan mencampurkan lebih dari 17.000 pulau dan 300 suku menjadi satu. Sebelum abad ke-21, Indonesia mengikuti jalan pemerintahan militer khas Asia Tenggara, dengan tampilan yang cukup kasar. Meskipun pernah mengalami periode pertumbuhan ekonomi yang pesat, krisis keuangan tahun 1998 membuat rakyat Indonesia kembali ke masa sebelum kemerdekaan. Secara umum, dalam setengah abad sejak kemerdekaan, sebagian besar waktu Indonesia sibuk dengan masalah internal atau konflik dengan negara lain. Negara ini menjadi sangat kacau, dan pertumbuhan ekonominya selalu stabil di sekitar 2%. 10 tahun yang lalu, Indonesia masih dianggap sebagai salah satu dari 5 negara rapuh oleh Morgan Stanley, bersama dengan Afrika Selatan, Brasil, Turki, dan India. Negara-negara ini memiliki kesamaan, yaitu sangat tergantung pada investasi asing. Begitu investasi asing ditarik keluar, ekonomi akan jatuh, dan orang-orang biasanya tidak memiliki kepercayaan pada mata uang domestik mereka.
Begitu pasar internasional sedikit berguncang, mata uang domestik akan turun dengan tidak masuk akal. Pada tahun 2007, PDB Indonesia hanya sebesar 432,2 miliar dolar AS, berada di peringkat ke-21 di dunia. Pada saat yang sama, Brasil memiliki 1,4 triliun dolar AS, India memiliki 1,2 triliun dolar AS, Turki memiliki 68 miliar dolar AS. Hanya Afrika Selatan yang sedikit di bawah Indonesia, dengan total ekonomi sekitar 33 miliar dolar AS. Pada tahun 2008, Indonesia juga terkena dampak krisis keuangan global. Tidak hanya saham dan obligasi yang jatuh, bahkan ban hampir bangkrut. Indonesia mengalami pergantian 3 presiden dalam 3 tahun tanpa ada tanda-tanda perbaikan ekonomi, hingga Joko Widodo terpilih sebagai presiden pada tahun 2014 dan ekonomi Indonesia mulai sedikit membaik. Secara keseluruhan, alasan utama ekonomi Indonesia mengalami stagnasi jangka panjang adalah karena konflik internal yang serius, di mana kelompok kepentingan saling bertengkar dan menghalangi satu sama lain sehingga tidak dapat mencapai kesepakatan. Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia berusaha untuk memulai proyek konstruksi besar dengan merencanakan untuk membangun sebuah jembatan raksasa yang melintasi Selat Sunda antara Pulau Sumatera dan Jawa, dengan anggaran total melebihi 16,5 miliar. Kedua pulau ini adalah daerah dengan populasi dan ekonomi terbesar di Indonesia. Jika jembatan tersebut dibangun, tidak hanya akan memungkinkan untuk menghubungkan kedua pulau, tetapi juga akan memungkinkan transportasi kereta api, pengiriman minyak dan gas, serta komunikasi kabel antara kedua pulau. Namun, para menteri Indonesia bertengkar tentang masalah dana, sehingga proyek ini terus tertunda hingga tahun 2014 saat Presiden SB pensiun. Keahlian terbesar Joko Widodo adalah mampu mencapai keseimbangan antara kelompok kepentingan di dalam negeri. Tindakan pertamanya saat menjabat adalah mengundang para pesaingnya dan tokoh partai lain untuk masuk ke dalam kabinetnya. Misalnya, pada tahun 2018, lawan terbesar Widodo dalam pemilihan presiden, Prabowo Subianto, kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Politik demokrasi ala Jawa seperti ini jarang ditemukan di negara-negara Barat, tetapi telah berhasil menjaga stabilitas politik di dalam negeri. Berdasarkan kaji selidik pada bulan Juni tahun lalu, Widodo adalah salah satu pemimpin negara yang paling populer di dunia pada masa ini, dengan kadar sokongan domestik melebihi 68%. Bahkan sebelum subsidi cukai bahan api dibatalkan, kadar sokongannya mencapai lebih daripada 78%. Selama 8 tahun lepas, Kerajaan Indonesia telah membina 16 lapangan terbang, 18 pelabuhan, 38 empangan, dan hampir 2.000 km jalan raya, lebih daripada 2 kali jumlah jalan raya yang dibina dalam masa 40 tahun yang lalu. Sebagai sebuah negara terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk sebanyak kira-kira 270 juta orang, Indonesia hanya kalah saing dengan Cina, India, dan Amerika Syarikat, dengan keluasan kawasan lebih daripada 1,9 juta kilometer persegi. Kita perlu tahu bahwa dengan banyaknya pulau-pulau, Indonesia juga mempunyai banyak perairan pantai dan sumber semula jadi yang relatif kaya. Indonesia mempunyai bekalan minyak, arang batu, gas asli, logam, dan sumber hutan yang terkemuka di Asia Tenggara. Sebagai contoh, pengeluaran arang batu Indonesia mencapai lebih daripada 800 juta tan pada tahun 2021, tetapi negara ini hanya menggunakan kira-kira 165 juta tan untuk kegunaan domestik, yaitu kira-kira 20%, dan selebihnya diekspor ke luar negara. Jika kita hanya melihat Indonesia sebagai sebuah negara pengekspor sumber, itu akan menjadi gambaran yang terlalu mudah. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri kereta elektrik sangat pesat, dan permintaan untuk logam nikel meningkat dengan pesat. Mengikut data dari Geological Survey Amerika Syarikat, pada tahun 2020, bekalan nikel di seluruh dunia dianggarkan sebanyak kira-kira 94 juta tan, dan satu syarikat Indonesia mempunyai bekalan sebanyak 21 juta tan, menduduki tempat pertama di dunia.
Sejak ke atas pentas, pemerintahan Widodo telah beberapa kali mengeluarkan larangan ekspor bahan mentah logam, terutama nikel, sehingga 1 ton nikel pun tidak boleh dijual. Ini mendorong para pengeluar baterai tenaga baru seperti Tesla, Panasonic dan CAT untuk melabur dan membina kilang di Indonesia. Strategi Indonesia untuk memakai rantai bekalan hulu untuk memaksa syarikat-syarikat asing untuk melabur dan membina kilang di negara itu, adalah satu cara untuk mengoptimumkan penggunaan sumber semula jadi, meningkatkan pekerjaan tempatan dan membina rangkaian industri logam bernilai hampir $20 Amerika billion. Selain itu, industri pelancongan dan ekonomi digital di Indonesia juga berkembang dengan pesat. Sebelum wabah COVID-19, jumlah pelancong asing yang melawat Indonesia melebihi 10 juta setiap tahun. Industri pelancongan menyumbang 6% kepada keluaran dalam negara kasar Indonesia dan mencipta 13 juta peluang pekerjaan langsung dan tidak langsung, yang merupakan 10,3% daripada jumlah tenaga kerja di Indonesia. Pada tahun 2021, nilai industri digital Indonesia mencapai sekitar $70 Amerika billion. Syarikat digital tempatan seperti Gojek telah berjaya melebarkan jangkauannya ke negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina. Platform perdagangan dalam talian, Tokopedia, menawarkan pelbagai perkhidmatan, termasuk pembayaran elektronik dan pelbagai jenis perkhidmatan keuangan. Kebanyakan syarikat internet di Indonesia didukung oleh modal asing. Sebagai contoh, Gojek, sejak ditubuhkan, telah menerima pelaburan dari syarikat besar seperti PayPal, Google, JD.com, Tencent dan lain-lain. Syarikat ini sekarang telah digabungkan dengan platform perdagangan dalam talian untuk membentuk Goto Group dengan nilai pasaran lebih daripada $20 Amerika billion. Kumpulan ekosistem ini boleh menghasilkan nilai industri hampir 2% daripada keluaran dalam negara kasar Indonesia. Menurut laporan data ekonomi digital Asia Tenggara, diperkirakan pada tahun 2025, nilai total ekonomi digital Indonesia akan mencapai $146 miliar AS dengan pertumbuhan tahunan sekitar 20%, dan kemungkinan besar akan meresap ke negara-negara lain di Asia Tenggara di masa depan. Ini adalah pasar dengan lebih dari 600 juta penduduk dan merupakan angin segar selanjutnya di dunia. Secara keseluruhan, sebagai negara dengan populasi 262 juta jiwa, Indonesia memiliki sumber daya yang kaya dan tenaga kerja yang muda, dan keunggulannya di kawasan Asia Tenggara sangat jelas. Menggantikan Vietnam hanya masalah waktu, dan kita harus tahu bahwa lingkungan internasional saat ini semakin kompleks, dan hubungan ekonomi antara Tiongkok dan Eropa Amerika kemungkinan besar akan terus menurun, sehingga pasar Asia Tenggara menjadi semakin penting. Jika Indonesia dapat mempertahankan stabilitas jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi, itu akan menjadi kabar baik bagi rakyat Indonesia. Terlepas dari dendam sejarah, Indonesia kemungkinan besar akan menjadi mesin ekonomi baru di Asia Pasifik. Terima kasih atas sokongan dan perhatian Anda. Jika Anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.